Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Wali Songo, yaitu kisah antara Sunan Bonang dan juga Sunan Kalijaga. Mengapa kita membahas dua wali sekaligus pada kesempatan kali ini? Karena ada hubungan antara keduanya, yaitu adalah hubungan guru dan murid. Lebih jelasnya kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang ini memiliki nama kecil yaitu Magdum Ibrahim, dan beliau ini merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang itu merupakan sahabat dari Sunan Giri. Pada saat dia masih muda pernah dikirim oleh orang tuanya yaitu Sunan Ampel untuk belajar di Samudra Pasai bersama Sunan Giri. Sunan Bonang ini memiliki banyak ilmu agama dan juga dakwah yang beliau gunakan itu sangat bisa diterima karena menggunakan jalur kebudayaan. Lebih jelasnya tentang Sunan Bonang kita simak video berikut ini. Sunan Bonang atau yang memiliki nama kecil adalah Raden Magdum Ibrahim merupakan putra dari Sunan Ampel yang juga merupakan cucu dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau diperkirakan lahir tahun 1465 Masehi dari seorang perempuan bernama Nyi Ageng Manila, putri seorang adipati Tuban. Beliau memiliki strategi penyebaran agama Islam melalui jalur kesenian, tembang-tembang, gamelan, dan juga alat gamelan yang sering ia gunakan adalah bonang. Oleh sebab itu, ia dipanggil dengan sebutan Sunan Bonang. Salah satu lagu ciptaan yang terkenal hingga zaman sekarang yaitu adalah lagu Tombo Ati atau Obat Hati. Bonang adalah salah satu instrumen dari alat musik gamelan dan merupakan salah satu alat musik tradisional. Alat musik tradisional di negara-negara lain kita juga bisa mengenal seperti seruling yang terbuat dari bambu, kecapi yang merupakan alat musik petik yang terbuat dari senar, ataupun berbagai macam alat musik gendang yang terbuat dari kulit. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya pada zaman itu negara kita sudah memiliki kemajuan zaman karena hanya yang memiliki teknologi pertambangan dan juga pengolahan logam yang bagus yang bisa menciptakan alat musik yang terbuat dari logam. Ya, apabila kita sering nonton film luar negeri, mungkin tidak asing kita dengan sosok Robin Hood. Siapakah Robin Hood itu? Robin Hood itu adalah seorang pencuri ataupun ya bisa dikatakan begal yang dia merampok orang-orang kaya, kemudian hartanya dibagikan ke orang-orang miskin. Itu Robin Hood. Tapi itu di cerita fiksi. Di negara kita ini pernah ada orang yang seperti Robin Hood. Beliau bernama Raden Said, putra dari Adipati Tuban yaitu Tumenggung Wilatikta. Pada saat itu ia melihat kondisi masyarakat Tuban yang susah, kondisinya susah, miskin, kemudian ada tergerak hatinya untuk menolong mereka. Akhirnya ia masuk ke gudang makanan, kemudian dirampok itu gudang, dibagikan ke rakyat miskin. Hal itu membuat ayahnya yaitu Tumenggung Wilatikta menjadi murka, marah kepada si Raden Said ini. Akhirnya Raden Said diusir dari Kadipaten Tumenggung tadi, diusir oleh Tumenggung Wilatikta atau ayahnya tadi. Ketika diusir ini tidak membuat Raden Said jerah,
malah semakin menjadi-jadi. Dia membentuk kelompok begal, kemudian tidak segan-segan membegal orang-orang kaya di daerah Tuban, dan kemudian harta rampasannya ini dibagikan ke rakyat-rakyat miskin. Nah, sampai pada suatu hari beliau bertemu dengan orang tua yang tidak beliau kenal, dan ternyata orang tua itu adalah Sunan Bonang. Dan Raden Said dikisahkan dengan sejak pertemuan itu menjadi murid dari Sunan Bonang. Kemudian beliau bergelar Sunan Kalijaga. Kenapa disebutnya Sunan Kalijaga? Karena salah satu syarat supaya diterima menjadi muridnya Sunan Bonang itu disuruh menunggu di tempat itu yang tidak jauh dari sungai. Maka sungai itu dari bahasa Jawa itu kali. Maka ini Raden Said tadi disuruh menunggu Sunan Bonang di kali, makanya dipanggilnya Sunan Kalijaga, atau jaga itu menunggu kali, menunggu sungai. Lebih lengkapnya kita simak tentang Sunan Kalijaga dalam video berikut ini. Sunan Kalijaga atau yang memiliki nama kecil Raden Said adalah merupakan putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Saur. Ia merupakan murid dari Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian kebudayaan untuk sarana ia berdakwah, dan juga ia menggunakan kesenian wayang kulit dan juga tembang suluk, tembang lir ilir, dan juga gundul-gundul pacul merupakan hasil dari karya Sunan Kalijaga. Strategi penyebarannya sekali lagi dijelaskan, yaitu menggunakan kebudayaan sebagai media dakwah. Di antaranya adalah wayang kulit dan juga suluk atau tembang atau lagu, di mana di sini ada lagu lir ilir dan juga gundul-gundul pacul yang merupakan karya dari Sunan Kalijaga. Itu tadi pemaparan tentang kisah dua orang wali yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu Sunan Bonang dan juga Sunan Kalijaga. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah dua orang wali ini. Salah satunya adalah seburuk apapun dosa yang telah kita lakukan, seperti Sunan Kalijaga yang merupakan seorang begal dulunya, kemudian beliau bertobat menjadi seorang wali yang menyebarkan agama Islam. Ya, di sini kita bisa mengambil banyak sekali hikmah dan juga pelajaran. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan dan juga teladan bagi diri kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.